Businessman Opinion. Mitra bisnis, keyakinan dari Pak Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan sebagian besar proyek infrastruktur di tanah air kepada pihak swasta lantaran dinilai lebih efisien, efektif, dan berpengalaman. Sementara pemerintah bakal lebih fokus dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat mulai dari mengejar swasembada pangan hingga swasembada energi. Nah, apa komentar Anda atas keyakinan Presiden kepada pihak swasta di 6339160 atau WhatsApp call di 0816924924. Nah ini saya pikir orang jarang yang mau nih swasta ini kerja sama pemerintah. Karena pembayarannya mahal, bukan mahal, lama pembayarannya. Kalau mau kan kalau swasta kan harus cepat, uang masuk terus cepat. Kalau di BUMN atau di pemerintahan itu agak susah pembayarannya. Belum juga ada ya tanda kutip ya tikus-tikus tikus birokrasi yang minta duit beginilah begitu itu belum selesai udah ini. Jadi susah ngomongnya lah. Ya nggak bisa. Kalau menurut saya sih pengembangan infrastruktur di Indonesia dinilai menguntungkan karena mendukung gerakan Indonesia maju, perkembangan negara menjadi lebih baik sehingga Indonesia menjadi lebih cepat maju, menjadi negara maju. Terima kasih. Ya, ini sebenarnya bagi yang nggak tahu, ini bedanya adalah kalau misal infrastruktur itu diserahkan ke swasta, sama bedanya kalau dikerjakan sama BUMN itu ada bedanya. Bedanya adalah kalau dikerjakan oleh swasta itu biasanya fee-nya dalam tanda kutip itu udah di muka, jadi one off fee. Jadi kalau kita mau ngomong kalau vulgarnya korupsinya itu cuma di muka jebret langsung one off fee, langsung nego dengan si pihak swastanya. Pokoknya anggaran gue sekian, mau dikasih ke pejabat berapa sekian, selesai, oke, tunggu proyeknya selesai. Tapi kalau BUMN itu beda, anggaran diberikan ke BUMN sama-sama DW, sama-sama negara. Nah itu jadi anggarannya ya itu diporotin pelan-pelan, jadi berjalan proyek, kemudian reimburse, berjalan proyek, reimburse, jadi agak lebih kusut. Jadi Pak Prabowo sih sebenarnya cukup pinter juga sih kalau saya lihat sih. Dia pikir ya udahlah daripada toh anyway tetap dikorupsi juga, lebih baik gua kasih swasta jebret one off fee di depan udah jelas selesai, tinggal tunggu proyeknya selesai gitu aja. Jadi bedanya itu aja sih sebenarnya. Di sisi lain juga ya tentunya mungkin ada yang demokrasi proyek lah ke beberapa pihak swasta, yaitu udah biasa lah di negara ini lah. Jadi nggak cuma spesifik cuma Pak Prabowo aja, dari dulu juga begitu. Ya, oke. Sekarang tuh waskita udah mencret, kita udah setengah mampus ya nggak? Berarti kan Prabowo sebenarnya secara implisit ngomong bahwa lo orang pada kagak sanggup, lo orang nggak efisien, swasta lebih bagus, kan gitu bro artinya, ya nggak? Iya itu mah fakta, tapi kemarin kayak gue pernah ngomong, ini mah bisa jadi model bancakan baru bro. Ya namanya dikasih ke swasta, besok dia bikin PTA yang pemegang sahamnya cucunya dia, keluarganya dia, anaknya dia, sama aja ya. Atau kalau gitu lu bro bikin PT baru, ntar dia minta gue cicakun ya sini kalau lu mau menang proyek, ya enggak? Itu kan lagu lama diputer balik ya enggak? Cuman BUMN-nya udah semaput. Sekarang ya udah nggak mau minta tolong swasta langsung lah ya nggak. BUMN itu kan kita tahu dia itu bahan bancakan bro, ya nggak. Mana bisa maju, berapa banyak BUMN yang cuan, gue tanya. Yang ada tuh malah ada BUMN ngurusin air minum lah, laundryan lah, ya nggak. Kan kocak itu BUMN, dibubarin aja itu, nguras APBN itu, ya nggak. Jadi yang BUMN bener ya dikelola lah yang bener, ya nggak. Jadi
ini, nggak nguras APBN. Lah nggak usah jauh-jauh lah bro, lu lihat tuh BI, ya nggak? Dana CSR yang dikorup 70 triliun bro, ngalirnya kemana? DPR semua bro, kalau mau ditangkep mah bro. Belum lagi tuh yang namanya pagar laut. Yakin lo nggak ada pejabat terlibat, KKP, BPN semua. Udah rusak ini negara bro, kalau mau dibilang mah bro, gila. Kalau mikir mau BUMN mau apa, udahlah. Gua juga bingung sebenarnya mau komen. Mungkin tunggu Akong keluarin aja kutukan dari kayangan dah tuh, biar bener nih negara, enggak? Ya itu sih kembali lagi ke bangsa kita, karena sih juga mereka bikin cabang-cabang ya sama aja juga ya. Iyalah. Jadi serasa ya gitulah, dibuter-muter seperti gangsing, tau nggak? Dan ini kan kalau koruptor semua pada kan otak dinten kan ya? Ya gitu dah. Ya gue kira ini oke lah. Ya kita lihat lah, memang swasta kan kerja lebih cepat. Tentu infrastruktur yang seperti apa nanti yang disesuaikan. BUMN sendiri kan juga masih banyak tugas-tugas untuk yang mendukung program pemerintah. Jadi ya oke lah, cuma persoalannya biarpun diserahkan ke swasta, dalam hal proyek yang diberikan oleh pemerintah, tetap nanti kan ada berhubungan dengan pejabat pemerintah. Ya. Peluang untuk terjadi nyongkol kali kong ini tetap ada di situ, bro. Ya kan? Kan ini kan kalau diserahkan ke swasta, artinya lelang diikuti oleh swasta. Kalau sebelumnya kan swasta itu kan ada dibatasi, usaha besar dengan modal sekian baru bisa ikut proyek yang berapa M ke atas, berapa M ke atas, kan ada aturan mainnya kan. Nah ini kita lihatlah aturan mainnya seperti apa. Tentu kita harus menghargai, walaupun banyak juga orang yang berpikir negatif, adalah bilang pemerintah nggak ada duit, adalah bilang ini. Nanti kebanyakan semuanya digarap BUMN, orang juga protes, nggak kasih swasta. Tetapi menurut saya ini tetap hal yang baik. Persoalan paling utama itu bro, tetap yang berhubungan dengan korupsi. Karena negara kita akar dari persoalan permasalahan yang ada yaitu hukum yang tidak ditegakkan turunannya ke korupsi. Gitu loh bro, itu akar persoalan kita itu korupsi. Diserahkan ke swasta. Ya kita sekarang mah tahulah rahasia umum lah, yang swasta mau dapetin proyek untuk dapetin izin ini, izin itu, izin kan dari bermeja-meja. Itu pun mesti menyiapkan anggaran. Walaupun dia menang lelang, menang bid, menang tender, ya kan? Kalau aturannya transparan, semuanya mengikuti aturan, oke, dikenakan untuk izin ini berapa biayanya, resmi semua dan bayar resmi semua, prosesnya jangka waktu juga tertera dengan jelas. Saya kira negara ini akan bagus sekali. Swasta menggarap pun biayanya, anggarannya, lelangnya pun bisa lebih murah karena swasta tidak memasukkan biaya-biaya siluman di dalamnya, bro. Ya kan? Yang kita inginkan itu bukan hanya persoalan diserahkan ke swasta, tetapi yang kita tiap hari bicara untuk negara ini, yaitu apa? Yaitu transparansi untuk mencegah korupsi, bro. Itu yang penting, transparansi itu yang sangat penting. Setelah itu bisa mulai diatasi, turunannya nanti semuanya akan mengikutinya dengan baik. Ya, menurut saya tepat sekali ya kebijakan Pak Prabowo seperti itu ya, karena selama ini swasta ini seperti puasa ya, seperti puasa tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam tender-tender proyek yang besar, karena selama ini istilahnya tanda kutip dikuasai oleh perusahaan-perusahaan plat merah. Kepada swasta untuk ikut berperan dalam pembangunan infrastruktur terutama ya, dan mereka pun atau swasta pun juga sudah berpengalaman industri tersebut, monopoli seperti itu, dan sekarang saatnya untuk berbagi dengan yang lain. Selama ini swasta dalam kondisi hibernasi Pak, berpuasa Pak, dalam kondisi bertahan, sehingga saya untuk bangkit lagi kalau ada kesempatan seperti itu, saya yakin bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pihak swasta. Dan mungkin juga ada perlu untuk perusahaan-perusahaan BUMN tetap menjalankan proyek yang
mungkin skalanya besar, yang permodalannya cukup besar, sehingga mungkin swasta tidak cukup permodalan untuk pengerjaan proyek-proyek yang skalanya besar. Iya, ya kita tahu ya kalau swasta terima proyek dari pemerintah. Biasanya dari zaman pemerintahan dulu sampai sekarang mungkin akan dibayarnya lama. Udah dikerjakan proyeknya, kemungkinan akan dibayar lama. Saya pernah kontak orang menangani itu di zaman Orde Baru sampai kemarin. Itu kalau dibayarnya lama kemungkinannya. Baik pembangunan jalan, jembatan atau apapun itu udah diketahui swasta. Memang sih swasta beberapa kualitasnya bagus. Karena kita kan kalau berusaha swasta disiplin jujur sesuai peraturan undang-undang rata-rata. Ada juga yang tidak sih, hanya rata-rata saja. Tapi bukan berarti BUMN tidak ada yang bagus, ada. Jadi memang disinergikan tuh antara BUMN dengan swasta. Asal jangan ada praktek kecurangan, korupsi, pelanggaran undang-undang, kesewenang-wenangan kepada swasta. Swasta kemungkinan masih ada yang mau. Tapi kalau dibayar lama atau ada kesewenang-wenangan atau pelanggaran undang-undang, ada korupsi, pungli-pungli, kayaknya swasta nggak mau deh terima proyek pemerintah, kemungkinannya seperti itu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau swasta kan lebih fokus, kalaupun lo punya kerjaan. Kalau pemerintah kan terlalu banyak kerjaan, ya kan, kurang kontrol, menterinya kurang kontrol, presiden juga kurang kontrol. Terus di dalamnya juga kan banyak kepentingan, dari mulai pembebasan lahan yang nggak sesuai, materialnya yang dikurang-kurangin, ya karena terlalu banyak kepentingan di dalam BUMN. Nah, kayak kalau swasta kan lebih ringkas, kalau anak buahnya nggak jujur ya udah dikeluarin, selesai. Iya, menurut saya sebenarnya idenya Pak Prabowo ini kan sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi sebagian ya, cuma mungkin porsinya lebih besar gitu ya. Pengertiannya diberikan kepada swasta itu, maksudnya swasta itu masuk sebagai investor ya, menurut saya. Penafsiran saya, bukan sebagai kontraktor gitu untuk mengerjakan proyeknya, bukan sebagai investor. Nah, masalahnya ini infrastrukturnya kan banyak, nggak jelas ya. Infrastruktur apa? Internet, telkom, listrik, atau jalan tol gitu ya. Atau bendungan. Pada prinsipnya menurut saya pembangunan infrastruktur itu sangat dibutuhkan, dan tidak mungkin semua infrastruktur itu ada nilai bisnisnya ya. Dan itu sudah pasti sebagai investor dia hanya akan mengambil infrastruktur yang ada nilai bisnisnya, artinya ada keuntungan. Itu jelas lah, swasta itu kan orientasinya keuntungan ya. Nah, pertanyaannya, kalau yang sifatnya tidak ada nilai bisnisnya, misalnya bendungan gitu kan, atau internet tapi di pedesaan di mana penggunaannya atau daya belinya rendah gitu kan, apa mereka mau masuk? Nah, kalau mereka nggak mau masuk, menurut saya negara harus tetap membangun itu, karena itu bagian dari pembangunan ekonomi secara jangka panjang. Misalnya satu daerah itu kalau nggak ada jalan tol atau nggak ada internet, kan kasihan daerah itu nggak maju-maju gitu kan. Dan itu wajib dilakukan oleh mereka. Itulah dilakukan oleh Pak Jokowi dulu, yang dimarah-marahin orang, katanya bangun jalan tol, tolnya sepi. Ya tujuan Pak Jokowi kan bukan sesaat ini kita bangun langsung, itu kita harap kita bangun kemudian ekonominya bisa tumbuh dan maju daerah itu ya. Nah, ini menurut saya yang harus dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Saya ngerti Pak Prabowo geser ke sana karena dananya banyak digunakan untuk MBG itu, makan gratis, kemudian ketahanan pangan. Ketahanan pangan juga tidak lepas dari pembangunan infrastruktur bendungan gitu kan. Kalau bendungan nggak ada, gimana mau banyak tuh sawah-sawah gitu kan. Nah, kemudian bertunggu swasta, nggak ada yang mau bangun bendungan. Swasta dapat duit apa? Memang mau di-charge ke petani sawah, kalau saya alirin air per meter kubik berapa gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah, jadi himbauan saya, Pak Prabowo itu bagus-bagus aja bangun manusianya, tapi pembangunan infrastruktur sama sekali saya sangat mengkhawatirkan sekali Indonesia itu nggak maju nantinya kalau infrastrukturnya nggak dibangun. Jadi tolong uangnya APBN itu sebagian dialokasikan juga untuk pembangunan ini, karena kalau nggak ada infrastruktur ya, industri itu nggak akan masuk, investor itu nggak akan masuk industri itu. Nah, kalau industri nggak ada lapangan pekerjaan loh. Sekarang di universitas itu ya banyak jurusan-jurusan tertentu, prodi-prodi tertentu itu sudah nggak ada mahasiswa, misalnya teknik-teknik terutama, karena mereka lulus nggak ada lapangan pekerjaan. Ini beneran, coba tanya di
banyak kursinya kosong di teknik-teknik itu. Paling yang ada teknik sipil, teknik arsitek, masih ada kerja, tapi itu teknik elektro ya dan lain-lain. Lah industri elektronika nggak ada. Kalau ada juga perakitan juga pada kabur semua kan. Kita lihat hanya mereka berhentikan perakitan, kemudian impor saja. Nah, karena apa? Infrastrukturnya nggak menunjang. Nah, ini mudah-mudahan menjadi perhatian. Saya support pembangunan manusianya, ya, manusia harus baik isinya apa, tetapi juga infrastrukturnya itu jangan dilupakan. Itu aja, terima kasih Bu. Pada saat pertama kali Jokowi menjabat gitu ya, sebenarnya infrastruktur itu udah ditawarin ke pengusaha. Akan tetapi karena Pak Jokowi adalah orang biasa, itu yang nomor 1. 2, mendadak muncul. 3, naungan partai politiknya tanda tanya. Pada saat menjabat ya banyak yang hilang kayak gitu ya, BLPI lah, terus gas lah diekspor bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan, terus 3 pulau lepas kayak gitu-gitu. Jadi pengusaha itu nggak mau, Mbak. Sebenarnya itu pengusaha tidak mau saat ditawarkan. Maklum karena ya orang bisnis itu kan tergantung dari kredibilitas kita bagaimana. Ngutangin aja juga kayak gitu kan. Itu. Terus lama-lama baru mulai. Itu lama-lama. Contoh ya, sampai netizen tuh ngomong gini, ini lu dukung Timur Tengah, tapi Timur Tengah nggak pernah percaya sama kita dan nggak pernah investasi di kita. Pada saat itu SBY loh itu nggak pernah mau investasi di kita kayak gitu-gitu ya. Tapi setelah kira-kira hampir selesai 1 tahun dan tahun kedua, maksudnya bukan tahun kedua, periode kedua, mulai kan itu yang namanya UAE lah, Arab Saudi kayak gitu-gitu, bahkan UAE itu nyumbang ke kita kayak gitu ya, masjid dan sebagainya. Lah, kenapa? Ini bukti satu lagi. Pak Prabowo kan mau bangun berapa ribu rumah, berapa juta rumah, 3 juta gitu, rumah. Kan? Nah, berapa juta rumahnya itu ada, kalau nggak salah UAE itu mau 10 juta atau 10.000 atau berapa lah, saya lupa ya Mbak ya. Nah, itu tahu nggak syaratnya apa? Syaratnya bukan duitnya nanti harus kembali kapan atau duitnya lu kasih bunga berapa, bukan. Tapi syaratnya adalah yang bangun harus kontraktor China. Sekarang saya mau nanya Mbak, terus jadi kalau sekarang Pak Prabowo memberikan kepada swasta, itu sebenarnya benar, nggak bisa lah, negara manapun itu juga nggak bisa kalau duitnya negara itu diminta untuk membangun infrastruktur semuanya, apalagi pada saat Pak Jokowi naik, itu kan infrastrukturnya masih haus, kita ini kan masih miskin banget kayak gitu-gitu ya. Lah, kalau yang dibangun oleh negara mungkin yang kurang menguntungkan Mbak, biasanya investor nggak mungkin mau gitu ya. Daripada investor disubsidi oleh negara, mendingan negara yang membangun. Jadi nanti terusannya itu ada fakta dan nyata, realitanya itu ada gitu ya. Misalnya kalau bangun infrastruktur di Jawa, pasti ROI-nya itu lebih cepat dibandingin di daerah luar Jawa. Itu udah pastilah, itu hukum ekonomi, karena di sana kan penduduknya begitu sedikit, sementara semua majority boleh katakan di Jawa. Kayak gitulah kira-kira ya Mbak. Jadi kalau menurut saya Pak Prabowo ini benar. Kalau enggak, kita enggak akan ada pembangunan yang nomor 1. Nomor 2, kita tidak mungkin bisa memacu ekonomi kita berjalan dengan lebih cepat. Terus belum lagi Mbak, saya sebenarnya udah suka ya dengan ketua KPK ini, tapi semoga saya nggak kecewa, seterusnya benar dugaan saya gitu ya.
Tahu nggak yang baru ini John Farid itu di rumahnya John Farid itu digeledah, itu kan udah tahu pada tahu ya jadi berita. Tahu nggak apa yang dihasilkan dan ternyata kenapa? Dan itu bekasnya Bantin Presnya Pak Jokowi loh. Kira-kira Mbak Nena bisa nggak ya ngebayangin, atau kita semua deh yang kebetulan dengar saya ngoceh ini, bisa nggak ngebayangin Bantin Pres itu ternyata sekarang ini dia adalah penghubung daripada Mahkamah Agung yang udah pensiun untuk dalam hal pra-peradilan. Siapa yang pra-peradilan udah tahu deh, nggak usah gue sebut, nanti ada yang ngomel-ngomel. Itu Mbak, dan udah disiapin duitnya pada saat John Farid itu nih. Terus karena bekas Mahkamah Agungnya udah ketahuan, maksudnya udah dapat bocoran sehingga dia mengurungkan meeting tersebut. Makanya kan orang-orang pada heran, kenapa ya rumah ini kok digeledah gini-gini, apa urusannya? Dipikirnya kan menyembunyikan itu. Nah, ternyata bukan menyembunyikan, tapi dia berlagak mau menjadi ya udah makelar kasus kayak gitu Mbak. Aduh, sekarang bayangin duduk di Banting Press, jadi Mbak bisa membayangkan ya betapa kotornya politisi kita. Walaupun ini John Farid ini bukan politisi, tapi kira-kira siapa yang mendukung dia untuk jadi Banting Press sudah ngerti ya. Jadi artinya apa? Artinya betapa kotornya politik kita. Jadi saya itu berharap Pak Prabowo yang sebagai ketua umum partai politik yang tidak mungkin didukung oleh, tidak mungkin diperintah oleh siapapun, berani-beranilah, karena rakyat akan berada di belakang Bapak untuk mendukung pemberantasan korupsi. Kalau tidak, celaka negeri ini, karena apapun yang kita kerjakan, kalau korupsi masih terus-menerus menjamur seperti ini, bukan panen jamur, tapi panen kecelakaan. Ditambah lagi sekarang ini kita udah diporak-porandain. Saya kira ada suatu politik yang bermain di dalam negeri kita. Kenapa? Karena para ibu-ibu pada keluar kayak gitu, nggak ngurusin rumah dan sebagainya, mengadopsi budaya luar, melupakan budaya ini. Ini udah pertanda bahwa kita itu udah mulai diporak-porandakan. Saya takutnya kayak tadi itu berita BBC, berita VOA, yang kita nanti terus caruk ya kalau bahasa Maduranya, berantem sendiri. Makasih. Iya, mengenai peran swasta, saya kira ini PIK 2 juga swasta ya. Saya kira kalau suruh tunggu pemerintah untuk bangun kayak begini, mungkin 1 abad lagi. Nah kan prioritasnya banyak ya. Jadi benar, di seluruh dunia ini memang swasta mesti digalakin. Bukan digalakin, diomelin ya, tapi maksudnya didukung. Ya, didukung sama pemerintah supaya berkelanjutan pembangunannya ya, dan lapangan kerja tercipta. Mau andelin pemerintah aja, waduh, itu aja kabinet yang penuh. Jadi kalau ada suara-suara miring yang mengatakan bahwa swasta sebagai oligarki ya, oligarki sebenarnya sah-sah aja. Seluruh dunia pasti pemerintah berkoalisi ya, berkolaborasi dengan pemodal ya. Masalahnya pemerintah at the end ya, dalam suatu kedaulatannya itu harus di atas pemodal. Negara itu nggak boleh kalah ya dalam hal mengambil kebijakan. Tapi dalam peran serta, ya cuma masalah PIK 2 ini dinarasikan sebagai suatu kesalahan yang besar, suatu kolaborasi jahat ya. Saya kira pemerintah harus cepat keluar untuk menjelaskan duduk persoalannya, bukan dibiarin dengan narasi yang liar ya.
berapa triliun juga swasta itu menginvest dalam membuat pantai, jalan, segala macam ya. Oke, dia dapat untung, ya pasti. Siapa yang nggak dapat untung mau bikin begini? Memang dia badan sosial. Memang andelin pemodal itulah ekonomi berjalan ya. Yang penting itu pemerintah jangan memposisikan diri sebagai subordinat dari pemodal. Ya, itu paling penting. Nah, kasih penjelasan kepada rakyat, kepada kami juga, kepada saya juga, bahwa itu tidak terjadi kok kolusi ya. Tidak ada kolusi, tidak ada dipermudah dengan mengharapkan imbalan. Itu yang paling ditakuti. Kalau itu terjadi ya rusaklah ya tatanan bernegara ini. Jadi saya masih optimis ya melihat kita, dan mesti optimis ya. Pemerintah Pak Prabowo dengan modal politik yang cukup baik ya, 40% ya dukung dia, apalagi sekarang PDIP juga menjadi mitra ya, bukan oposisi. Nah, kerjalah banyak hal yang strategis, jangan urus yang tetek bengek nggak jelas, itu nggak penting. Pemerintah wajib meletakkan dasar-dasar ekonomi atau pembangunan yang konstruktif ya, supaya semua rakyat satu hati untuk membangun ke depan. Gitu, jangan dibiarin pecah belah. Kalau masalah keyakinan sih ya kita lihat aja deh. Soalnya ini pada bingung lihat situasi cerita-cerita ini yang terjadi dengan swasta ya. Terutama masalah pagar itu juga kebetulan kan waktu hari Sabtu kemarin ya saya pergi ke Teluk Naga tuh, kan penumpang ada yang ngomong waduh kasihan juga. Tapi kan kalau lihat dari berita yang lain lagi, jadi kita juga bingung sendiri mana yang benar ini. Tapi yang jelas kan balik lagi ke urusan yang paling utama, itu baik swasta maupun pemerintah, kalau korupsinya masih gak diberesin, tetap aja akhirnya yang menikmati cuma orang-orang itu juga sih. Itu aja deh. Menurut saya sih sebenarnya secara teknis ya kita sih tidak kalah jauh dalam pelaksanaannya dibanding luar negeri. Cuman baik swasta maupun negeri mah sama aja sih sebenarnya. Cuman mentalnya itu loh, mental pelaksana proyeknya itu loh, bagaimana sih kalau di yang namanya BUMN itu ya mungkin dibagi digondoli banyak ini ya, banyak kepentingan ya. Dia harus taat sama aturan bos-bos yang di atas. Ya terus ya nggak penting untung rugi, yang penting kan taat aja sama atas. Jadinya ya gimana ya, kualitasnya jelek. Kalau swasta mengutamakan kualitas, jadi harusnya kelihatannya dia akan lebih bagus. Nah, cuman masalahnya pertanyaan utama itu perusahaan swasta mana yang mau ngerjain proyek kalau nantinya dibayar kayak, ya mohon maaf ya kalau saya sebutin nama waskita. Lah, saya ingat ya zaman dulu waskita ya beberapa tahun lalu itu waskita karya itu salah satu BUMN yang mengelola proyek itu sampai berapa puluh triliun. Gila banget. Sekarang aduh kasihan, sama dengan Wijaya Karya ini. Ya terpuruk semua. Kenapa? Mereka ini dibawa naungan bapak yang terhormat yang nggak penting masalah proyeknya, yang penting kantong doang, ya kan repot. Ya itu dia problem utama seperti yang tadi sudah dibilang sama teman-teman semua. Pertama itu proyek yang tadi Pak Tony bilang, proyek ini kalau dikelola swasta pembayarannya jelas nggak, baik jumlah maupun waktu, kapan dibayar, kapan jumlahnya tepat nggak gitu yang penting. Nah swasta juga yang mau masuk ke proyek ini mikir-mikir, bener gak ini gue dibayar? Kalau enggak, uangnya nyangkut. Ya nyangkut cuma 1 M, mungkin perusahaan bilang ya sudahlah, anggap aja untuk amal.
Ya kalau 1 triliun, aduh, mabuk perusahaannya, bangkrut. Lah kan gitu. Oleh karena itu, kembali lagi, niat baik pemerintah juga harus jelas niat baiknya. Benar-benar mau nggak, kalau mau swasta, yang tadi Pak Tony bilang tuh, swasta terlibat. Tapi kan harus jelas juga bagaimana protapnya, gimana nanti turunan ini, itu harus jelas. Nah, terus ya, kata Angtong juga benar, swasta yang kerjain pun jelas itu targetnya seperti apa, jangan sampai nanti asal-asalan, harus dihukum juga. Ya kan gitu. Saya kira itu. Tapi problem utama kita yang kembali lagi Bu Mila katakan tadi, korupsi. Memang korupsi kita ini parah mah. Nah, kalau negeri ini mau bertahan, ya harus dipikirkan bagaimana caranya korupsi, kolusi, nepotisme itu memang dihilangi. Kalau nggak bisa hilang ya diminimalkan lah. Kalau saya boleh kasih suara bahasa kasarnya, itu adalah gue nggak ada duit nih, manggil yang lain aja deh. Itu sih bahasa kasarnya tuh. Kita bisa lihat dari 10 tahun Pak Jokowi itu saham-saham infrastruktur, PTPP, Waskita, Wijaya Karya itu ambruk semuanya. Dari harga 2.500 pernah yang 4.000 lagi Waskita menjadi sekarang delisting hampir udah di diperdagangkan itu yang Wika tinggal 200-300 perak, PTPP juga demikian. Itu kenapa? Karena semuanya dibayar dengan utang. Kita jadi pemerintah nanti terus nanti dikocek-kocek uangnya lagi, jadi nggak ada bayar malahan karena terlalu ambisius 10 tahun ini. Nah sekarang nggak ada uangnya, daripada mandek itu proyek, dia bukalah ke swasta. Ngomongnya bilang, oh kita yakin swasta juga bagus. Ya ampun, ini bukan soal bagus nggak bagus. Kalau udah bisa jadi perusahaan infrastruktur itu pasti ada SNI-nya, pasti ada standar-standar bangunannya. Nah, masalahnya masalah di kantongnya udah nggak ada duit, Nena, bahkan masih buat bawa aja nggak ada, jangan-jangan. Itu dia masalahnya. Jadi nggak usah lah terlalu gengsi ngomong gitu-gitu. Aku aja langsung bilang, gua nggak ada duit. Pemerintah nih yang dihabisin 10 tahun sama Pak Jokowi buat bangun-bangun ini itu. Yang kita lihat, oke lah, ada beberapa yang berhasil, ada beberapa yang banyak juga yang gagal. Kita bisa lihat di Papua, bangun tol banyak-banyak, bangun tol panjang, tapi satu hari paling cuma lewat 10 mobil. Yang kayak gini kenapa nggak ada beritanya? Kenapa nggak dijadikan untuk bahan evaluasi supaya jangan sampai terulang kembali di IKN? Inilah harusnya yang kita perhatikan. Jangan gaya-gayaan, oh kita bangsa besar, kita negara besar. Ya bukan soal besar kecilnya. Kalau Singapura kecil tapi kaya, daripada gede tapi miskin. Itu repot yang kayak gitu. Kita mesti evaluasi diri sendiri lah. Kerjakan sesuai dengan kantong yang ada aja dulu. Itu menurut saya. Terima kasih. Tuh mikir 2 kali lah. Bayarnya enak gak? Itu pertanyaannya. Kalau kerjaan sih bagus lah, dijamin. Tapi tikus-tikusnya di sebelahnya itu udah dibersihin belum? Pembayaran bagaimana, lancar tidak? Nah, ini pembayaran tidak lancar, tikusnya udah pada menggerogoti duluan. Itu yang ditakutkan. Jadi kata kuncinya, KKN kita ini 10 tahun ke belakang itu wah, mungkin booming. Sampai-sampai anaknya dibantu juga nepotismenya itu. Padahal 10 tahun kita waktu sebelum dipimpin seorang siapa itu, korupsi nepotisme kita basmi itu. Tapi 10 tahun ke belakang lagi dibangkitkan lagi. Parah, jatuh jadi. Jadi kata kuncinya KKN. Korupsi nepotisme dibasmi dulu lah. Kalau sudah dibasmi, sudah terbukti, ajukan ke meja hijau, disidangkan supaya Indonesia ini akan hijau. Dan tikus-tikus itu tidak akan bergerilya lagi kepada swasta-swasta yang ingin mengerjakan infrastruktur negara ini. Karena selama negara belum bisa membersihkan tikus-tikus yang menggerogoti tubuh pemerintahan kita, swasta akan berpikir ulang lagi mereka. Saya mau bekerja untuk negara ini,
Tapi takutnya saya nanti pembayaran saya bagaimana? Duit saya habis, tapi saya tidak balik uang saya. Saya digogotin terus dari bawah ini. Kata kuncinya amsong jadi jatuhnya kan. Jadi itu, kalau Pak Prabowo misalnya benar-benar ingin memberikan ke pihak swasta, itu tikus-tikus tolong dibersihkan dulu lah. Karena terbatas dalam entrepreneurship dari istana itu sendiri ya Bu. Kalau saya sih anak Indonesia yang kompeten berpikir yang jauh, artinya untuk masa-masa yang akan datang pemerintah khususnya seharusnya bisa lebih maju seperti China, di mana blok-blok beton yang harusnya disiapkan, investasi yang memang untuk infrastruktur, harusnya pemerintah udah lebih bijak menentukan perhitungannya, bagaimana besi-besinya, betonnya itu. Artinya beton ini aja pun kalau dikalkulasi pemerintah, kalau diuraikan ukuran tiap blok beton itu seperti konblok umpamanya contohnya, dia akan menyusun sendirinya. Artinya dengan begitu kerugian apapun nggak terlalu sistemik dia. Jadi Pak Prabowo harusnya berpikir ulang bagaimana caranya Indonesia ini bisa rusak, ganti, bikin baru, susun, 1 hari selesai. Orang kita juga dari zaman dulu bangun candi Prambanan aja kita nggak sulit kok. Cuma 1 hari jadi Bu. Masa Indonesia yang sekarang nggak mampu? Saya jadi heran gitu. Iya, kalau menurut saya sih, kalau bisa sih pemerintah aja lah. Soalnya kan kayak jalan tol dikasih ke swasta kan itu naiknya terus lumayan ya. Menurut saya sih saya nggak pernah dengar ada yang protes juga kalau soal kenaikan jalan tol gitu. Jadi kayak untuk buat kalau misalnya hajat hidup orang banyak, mendingan pemerintah aja supaya akan bisa dikasih subsidi. Atau kalau swasta kan dia kan tujuannya kan peningkatan laba gitu kan, ya nggak mungkin lah kita bisa minta protes gitu loh. Mbak Nita, gini, kalau dari pemerintah pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang diberikan dalam skema ke swasta itu kayaknya mereka akan kerjakan kalau pencairan dananya nggak terlalu lama, Mbak. Selama ini kan selalu, ya mohon maaf nih, arogansinya terlalu lama paymentnya, TOP-nya gitu loh. Jadi mungkin mereka berpikir ulang, tapi kalau Pak Prabowo mengambil sikap yang tepat dan lugas, mereka mungkin bisa bekerja karena selama ini pekerjaan swasta kan cukup akurat dan terukur ya secara masif gitu loh. Nah, kalau untuk kesejahteraan yang diambil oleh Pak Prabowo, ini saya terus terang nih, saya bergerak di bidang jasa juga kan ya. Tabung gas sekarang ini yang 3 kilo udah susah di pasaran nih Mbak. Jadi perlu perhatian juga Pak Prabowo dan jajaran menterinya nih. Sampai sejauh ini mantan ibu kota ya, ini susah nih. Pernah lihat nggak orang berkeliaran naik motor atau bawa mobil tuh bawa tabung gas, muter-muter ke warung-warung, ke agen-agen gitu loh. Nah, ini perlu juga menjadi perhatian, karena selama ini bukan pagar laut aja yang perlu diperhatikan oleh Pak Prabowo dan jajaran menteri-menterinya. Mohon maaf nih, perlu diperhatikan juga untuk kesejahteraan, termasuk kebutuhan pangan ya, maupun bahan bakar gas nih. Dulunya kan dari minyak tanah dikonversikan ke gas. Gasnya sekarang sendiri udah menghilang nih, malah justru nih harga di luaran mahal. Kalau memang perlu naik silakan naik, monggo. Berikan ketetapan HIT-nya yang tertinggi kayak minyak kita gitu loh. Jadi ada patokan dasarnya. Itu aja sih. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih yang sudah memberikan opininya. Saya Anita Wijaya.